kita mengingat penting kita ini adalah pilar keempat dari demokrasi kan. Nah, kita ini adalah fungsi kontrol. Cuma itu tadi ketika sudah melakukan kerjasama dengan pemerintah, ketika kita sentil sedikit kan, berikutnya kan nggak dapat anggaran nih. Nah, akhirnya kan mereka kan daripada kita dapat anggaran, ayolah kita itu aja kan. Nah, jadi bilang Mas Tino, kalau kamu mau jadi wartawan yang baik itu, kamu tidak boleh memaksa narasumber. Menulis picture itu pasti akan mendapat sesuatu ilmu yang baru, pengalaman yang baru, wawasan baru. Percaya aja. Apalagi dengan penggalian, pendalaman itu kan keren tuh. Keren itu. Kalau di TV itu kan saya lebih banyak bermain gambar, lebih banyak beauty shoot, tapi narasi saya bikin dipertegas tapi lebih mendalam gitu. Menyiapkan sertifikasi wartawan segala macam, pra sertifikasi itu kira-kira apa yang perlu disiapkan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan topik kita pada pagi hari ini, yaitu kiat sukses membangun karir sebagai wartawan profesional. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan dari BA Berita Alternatif dan teman-teman dari Sintesa News. Terima kasih memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi pengalaman, bukan menggurui, berbagi pengalaman selama menjadi jurnalis. Sebelumnya nama saya itu bukan Abadi sih, sebenarnya nyambung Z-nya, Fairuz Zabadi. Fairuz Zabadi. Terus saya lahir di Maramuntai 41 tahun yang lalu, kebetulan di bulan Mei ini saya berusia 41 tahun. Alhamdulillah. Tapi sudah lewat di awal, bukan di tengah, di awal kemarin. Selama ini saya sebenarnya latar belakang saya bukan dari pendidikan pendidikan jurnalis sih sebenarnya, tapi saya adalah orang pondok pesantren sebenarnya. Luar biasa. Jadi mondok, masalah awalnya mondok saya. Jadi keterlibatan ke jurnalis ini ya sudah di tahun 2002 lah. Artinya melihat situasi dan perkembangan dunia kan semakin modern. Jadi itu kenapa saya awal-awalnya itu sebenarnya bukan dari jurnalis, tapi lebih ke pelaku seni budaya sebenarnya. Lebih senang dengan seni budaya, musik tradisi, musik modern. Berlanjut di perkembangan ketika itu sedikit cerita ketika di 2002 itu Erau, saya tuh lihat wartawan salah satu TV nasional lah. Nah itu gagah betul bawa kamera gede, pakai topi ya kan. Waktu acara Erau, saya lihat di sampingnya, keren juga nih. Siapa tahu saya bisa seperti ini. Nah di perjalanannya kita kembali lagi melakukan sebagai pelaku seni budaya, penggiat pariwisata. Akhirnya diketemukanlah dengan orang-orang yang memang di bidangnya gitu kan, ada fotografi, ada video, ada yang senang menulis. Nah akhirnya pertama saya ketemu itu adalah Kang Ray Bahtiar, itu salah satu fotografer nasional. Kebetulan beliau adalah kakaknya Armando Maulana, dan beliau juga bapak angkat saya, banyak berguru, banyak menggali ilmu sama beliau. Kemudian ketemu Kang Rahmat, orang dari klip video, terus ketemu Bang Bahri. Beliau adalah wartawan yang keliling-keliling dunia itu. Nah, akhirnya saya belajar sama mereka. Kebetulan ketemu dengan anak-anak NetGeo Indonesia, majalah Venue dan sebagainya. Pokoknya sudah semua banyak lah teman-teman. Nah, itu senior saya sebenarnya, senior saya. Yeah. Saya masih di pariwisata, beliau sudah di Erotia, dulu namanya Studio 9. Nah, senior saya. Akhirnya disitulah saya berpikir kalau begini-begini jadi honorer kan nggak maju-maju kan, menambah wawasan. Akhirnya saya ketemu dan belajar, akhirnya saya memberanikan diri di 2013 awal saya keluar dari zona nyaman itu, akhirnya yaitu sampai saat ini. Nah, begitu mungkin Hamdis secara singkatnya. Singkatnya gitu ya. Oke, baik Bang. Ada lagi nggak Bang, semisalnya waktu kita jadi wartawan itu Bang, mungkin dari awal masuk untuk belajar jadi wartawan itu kira-kira apa aja Bang yang kita... Nah sebenarnya basic saya yang di foto sebenarnya, senang moto sih sebenarnya, senang nulis pendek-pendek, mungkin dari
SD itu mungkin ya memang senang nulis puisi, senang nulis pantun kan, karena memang di keluarga kami itu memang seniman sebenarnya, memang seniman. Almarhum kakek saya Hasanuddin bin Awang Jamaluddin itu memang seniman sebenarnya, beliau itu guru ngaji juga, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat di Muara Muntai. Nah, beliau itulah yang sering mengajarkan syair-syair. Ya, artinya ketika cucunya mau tidur pasti dinyanyikan kan. Nah, itulah yang terngiang-ngiang di kami. Nah, akhirnya saya coba belajar, oh ternyata bagus juga bikin pantun, bikin puisi. Dan berkelanjutan, namanya ya sudah beranjak dewasa mungkin ya kan, pergaulan dah bebas, akhirnya ya sampai apa ya tadi, akhirnya saya masuk di salah satu instansi di lembaga gitu, penggiat seni budaya, akhirnya terpincut dengan foto, video. Nah, disitulah saya mencoba masuk di salah satu stasiun TV nasional, ditawarin dulu. Ada juga TV-TV teman-teman di sini nawarin, termasuk siapa? Sorry, dulu di stasiun saya pernah ditawarin, channel Etam pernah ditawarin, di koran Kaltim dulu pernah ditawarin menjadi sebagai fotografer freelance. Tapi apa ya? Saya pikir bagus sih teman-teman, kan kalau kita masuk kan bagus sih sebenarnya, tapi hati saya belum ngena gitu kan, belum ngena. Tapi bagus sebenarnya, ini prospek sebenarnya, tapi hati saya belum ngena. Nah, ketika ada teman menawari untuk menjadi kontributor di salah satu TV nasional, sebut aja nggak apa-apa brandingnya ya, MNC Media gitu kan, MNC Media Group, akhirnya saya terima tawaran itu. Nah, awalnya saya buta sama sekali dengan dunia apa ya, dunia jurnalis gitu kan, apalagi TV kan, bingung kan. Nah, akhirnya saya itu pertama kali masuk itu diminta liputan langsung, tanpa buat lamaran, hanya datang ke kantor mereka, hanya lihat nonton berita mereka, begini, inilah alurnya. Kalau mau masuk, gabung di kita. Waktu itu Kaltim TV, masih bekerja sama dengan MNC. Nah, akhirnya malam itu setelah saya nonton berita, oh begini, wah ini bagus juga, ini tantangan kan. Nah, akhirnya saya coba besoknya cari berita. Yang saya liput pertama itu adalah Planetarium Jagat Raya. Saya buta sama sekali tuh. Tapi sebelumnya basic bikin video sudah ada. Kebetulan saya pernah ikut teman-teman di Tenggarong ini buat video profil tentang pariwisata. Kemudian saya diajak pemenang tender membuat video tourism Kutai Kartanegara dan pertambangan, keliling di waktu itu masih 18 kecamatan, 193 desa, 44 kelurahan, itu kita jalanin semua. Saya yang bawa mereka. Nah, disitulah basic saya belajar. Ternyata ilmu video itu tidak jauh berbeda dengan fotografi. Tapi ada hal-hal yang membedakan. Nah, maksudnya begini, ketika saya menonton berita teman-teman di Kaltim TV itu, saya tanya lagi, bagaimana sih buat narasi? Kamu coba aja dulu, kamu ndak usah mikir kamu salah, kamu benar, ndak usah. Kamu buat video, kamu kirim narasinya, nanti kita yang betulin. Nah, saya coba aja. Akhirnya saya buat video. Jadi saya edit sendiri video itu, bikin narasinya ya, narasi yang apa saya tahu aja sih tentang planetarium itu. Berdirinya sejak kapan, terus jumlah kapasitasnya, apa-apa jasa yang fasilitas yang didapat oleh pengunjung ke sana kan. Nah, akhirnya saya buatlah berita itu. Ketika itu tayang, saya dipanggil ke kantor. Saya disuruh duduk di samping produser waktu itu, sekaligus editor naskah. Nah, kalau bikin naskah, intinya begini, Pak. Dia ngomong intinya begini, ada lead, ada konten yang dibaca. Nah, kalau lead itu kan buat presenter biasanya. Kalau kami itu menyebutnya PG Carol atau voice over yang nanti dibaca oleh dubber. Nah, ketika itu, nah begini, oke. Yang jelas 5W1H. Nah, saya buta sekali nih tentang 5W1H pertama. Apa sih 5W1H? Nah, tadi dijelaskanlah apa di situ kan, mengapa, bagaimana, kapan. Nah, akhirnya oh begini, ternyata asik juga sih. Ternyata menjadi jurnalis televisi nih, tantangan kan. Nah, akhirnya kebetulan saya pengen, tapi waktu itu kantor itu tidak menyuruh saya kamu harus liputan ini, enggak. Saya itu dibebaskan mau liputan apa aja, yang penting berita itu menarik tentang Kutai Kartanegara itu aja. Akhirnya saya memutuskan lagi, bagus nih kalau liputan nih ada, waktu itu di belakang museum belum renovasi ya,
itu ada seorang bapak buta main gambus, mungkin Ansor tahu itu, dia main buta pakai kaki deng-deng, pakai apa, kaki digendang, itu bagus sih sebenarnya. Nah akhirnya saya buat berita video itu dengan gaya-gaya saya lah, dengan karakter saya dari beberapa angle itu, akhirnya itu diakuin sama mereka karena di situ gambar itu mencerminkan profil seseorang itulah. Dari gambar, kalau istilah dalam fotografi dan video itu sama sih sebenarnya, ada long, medium, close up, ada big close up, extreme close up, itu, nah itulah yang saya mainkan, gambar-gambar dari bapak itu, main tangannya saya ambil, muka apa itu namanya beauty shoot biasa di televisi. Nah akhirnya saya, nah ini bagus gambarmu, tinggal naskahmu yang dibetulin lagi. Nah akhirnya setelah itu saya ambil lagi, bikin feature lagi tentang pengrajin mandau. Nah saya buat itu, dan itu mulai bagus sudah, narasi saya dibuat buat feature. Kemudian setelah berjalannya waktu di 2013 itu, kebetulan di daerah Mangkuraja Gunung Belah itu banjir. Nah saya liputan banjir. Nah ini bagus nih peristiwa nih, bagaimana nih saya membuat berita peristiwa. Akhirnya setelah ada momen pembagian sembako buat korban banjir. Nah hari ini pembagiannya sampai malam, besok saya terbitkan beritanya. Malam itu saya kirim, besoknya saya ke kantor, saya tantang Pak, waktu itu kepala biro kita Pak Gita itu kebetulan mentor saya juga. Beliau itu sudah awal-awalnya tuh beliau itu menjadi stringer itu pembantu kontri, jadi kontri, terus menjadi kepala biro menjawat Astro TV. Nah beliau itu kan sudah bikin film. Akhirnya sekarang beliau ditarik MNC itu sebagai untuk istilahnya nih, untuk mengontrol biro-biro di Indonesia gitu tuh. Nah akhirnya saya belajar sama beliau, jadi saya tantang beliau, Pak, saya tidak mau berbicara narasi dulu, saya ingin lihat videonya seperti apa. Nah akhirnya beliau menyarankan, oh ini bagus, ada yang kekurangan, ini kurangnya, ini nanti kalau bagus begini. Nah terus akhirnya ke narasi dikontrol. Nah ini sudah lumayan, tapi harus lebih penegasan. Kalau televisi itu naskahnya harus lebih kepada penegasan, lebih banyak bermain gambar. Nah kemudian saya pernah dapat video CCTV orang ditabrak naik sepeda, ditabrak motor, itu saya pernah. Cuma beliau itu lihat videonya aja, tapi bikin naskahnya cuma nggak sampai 10 menit, 5 menit jadi. Kalau saya bikin naskah waktu itu kan lama panjang ceritanya, kata beliau enggak, tanya gini aja beliau, ini kejadian di mana, terus ada narasumber nggak ada, cuma lihat video. Beliau bikin aja. Seperti itu mungkin Ham. Nah akhirnya. Baik Bang, itu sedikit gambarannya Bang ya. Mungkin kita masuk ke topik kita Bang, bagian terkait dengan kiat sukses membangun karir sebagai wartawan profesional Bang. Mungkin Abang memberikan sedikit gambaran Bang terkait dengan perjalanan wartawan. Kalau profesional enggak juga sih ya. Banyak sih yang profesional dari saya, mungkin teman-teman juga profesional. Jadi gini, yang jelas kalau pengen menjadi wartawan yang sesungguhnya, mohon maaf nih kawan-kawan kita berbicara ya, yang penting tuh etika yang dijaga. Etika, attitude kita di lapangan, itu aja sih sebenarnya kira-kira. Tapi begini, saya ini pernah diajarin sebenarnya berpengalaman sama produser saya, Mas Tino. Jadi bilang Mas Tino, kalau kamu mau jadi wartawan yang baik itu, kamu tidak boleh memaksa narasumber. Jangan memaksa narasumber untuk ngomong A, untuk ngomong B, ngomong C. Tapi bagaimana kamu membuat narasumber itu nyaman. Nah, nyaman menyampaikan apa yang kamu tanyakan, menyampaikan informasi lewat kamu tanyakan gitu. Kamu membuat nyaman nih. Jangan membuat dia tidak senang. Nah, mungkin itu aja sih, mungkin saya ya belajarnya. Terus yang kedua, yang utama itu kita tidak boleh meminta sesuatu. Nah, biasanya kadang-kadang kan, mohon maaf nih, zaman era-era kita dulu kan ada ya oknum lah, ya kan, datang wawancara, tiba-tiba, mana uang bensinnya kan? Ya kan, kita ini kalau jujur-jujuran, kita butuh itu, tapi kan kita tidak meminta. Tapi itulah wartawan sesungguhnya, kita tidak minta sama orang. Nah, itu aja sih sebenarnya, Ham. Kalau belajar dari itu, kalau dibilang profesional, enggak juga sih saya. Banyak kok profesional dari saya sebenarnya. Sukses sama-sama sukses. Itu aja sih sebenarnya. Yang penting yang kita jaga itu etika, attitude, penampilan kita. Nah, bagaimana meyakinkan narasumber, terus bagaimana kita menjaga sikap kita, menjaga kepercayaan orang ke kita, gitu aja sih sebenarnya.
nggak ada yang lain-lain sih embel-embel. Tetap kita dekat tetap gitu loh. Tetap berbagi informasi, tetap ya saling silaturahmi itu aja. Menjaga itu aja sih sebenarnya. Baik bang. Gini bang, kalau media itu kan salah satu tujuannya kan menyampaikan informasi bang ya, menyampaikan informasi. Artinya apapun sumber informasi yang kita dapatkan tentu kita butuh jawaban yang pasti juga. Nah, kira-kira bagaimana bang pendekatan kita terhadap narasumber bang untuk menggali apa isu-isu yang ada? Oh itu, jadi gini, ini pengalaman juga sih, tapi ini kita bagi-bagi tips ke teman-teman ya. Yang teman-teman malu, saya juga baru juga sih jadi di media, jadi wartawan ini baru. Jadi begini. Untuk menggali informasi sesuatu itu tidak selalu kita mau wawancara, enggak. Tapi ada tekniknya. Kita ajak duduk dia, Pak boleh ngobrol-ngobrol yuk kita. Nah Pak, dipancing aja dulu, dipancing Pak. Mungkin misalnya nih liputan tentang pertanian atau apa ya. Misalnya kan kadang-kadang kan masyarakat tuh kalau yang apa ya, baru kenal wartawan apa tuh datang itu pasti jago, kaku gitu kan, atau minder. Tapi kalau saya enggak, saya ajak ngobrol dulu. Tapi ya mungkin teman-teman tekniknya mungkin sambil direkam juga lah, ya kan. Tapi ada beberapa bagian yang harus kita potong kan. Kita juga bisa apa sharing, ya kan, apa bisa nyari dulu kan dari informasi-informasi yang kita dapat. Tapi kita ajak ngobrol aja sih sebenarnya, pendekatan ajak pancing dia. Nah, ketika kita sudah dapat moodnya dia, baru kita ajak dia ke apa yang kita mau tanyakan. Biasanya seperti itu sih, Ham. Pasti akan terbuka semua itu. Insya Allah yakin saya. Karena ini pengalaman saya berapa keliling. Dulu kan masih 18 kecamatan. Jadi 193 desa, 4 kelurahan itu semua sudah saya datangin. Jadi kita ini kan punya 3 karakter wilayah nih. Zona hulu, zona tengah, zona pantai. Ini beda-beda karakternya, kawan-kawan. Jadi beda-beda. Kalau di hulu tuh beda. Kalau di tengah tuh beda. Nggak usah jauh. Kita yang di tengah ini Kelurahan Timbau, kita bergeser ke Bukit Biru, sudah beda kan budayanya kan? Percaya nggak? Iya kan? Beda sudah kan? Apalagi kita ke Maluhu, beda lagi budayanya. Nah, sama. Kita di zona hulu pesisir tuh sama gitu juga. Misalnya kita ke Kota Bangun ini. Kota Bangun kan budayanya beda. Ketika ke Pela, beda lagi budayanya. Ya kan? Ketika kita ke atas lagi, ke daerah, misalnya ke daerah Liang, beda lagi budayanya. Itu kan mungkin itu, Ham, karakternya berbeda. Nah, itulah yang kita harus pahami, karakter-karakter itu. Jadi masyarakat itu kan berbeda-beda. Jadi pendekatannya seperti itu tadi, kita ajak ngobrol santai. Mungkin dia lagi apa duduk, ya ajak ngobrol, tapi tetap kita dengan prinsip jurnalis kita tetap, oh ini harus kita rekam, ini ada momen-momen sesuatu yang bagus, ini harus kita abadikan. Mungkin itu aja sih, Ham. Itu bang ya. Baik bang. Terima kasih bang atas penyampaiannya terkait dengan wartawannya. Mungkin selanjutnya langsung kita masuk ke sesi diskusi aja bang ya, sesi tanya jawab aja. Tuh, baik teman-teman, mungkin kita langsung limpahkan ke teman-teman. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya dulu bang. Siap. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Bang Fairuz. Saya ini sangat mengidolakan Bang Fairuz kalau di Qatar ya. Sama aja kita tuh, saling mengidolakan aja. Apalagi rambut bulatnya baru. Saling mengidolakan aja. Beliau masih mau gitu ya menjadi orang di lapangan. Saya aja yang baru beberapa tahun sudah agak kaku gitu ya kalau ke lapangan gitu. Nah, saya ingat Bang Fairuz itu pada saat saya di Koran Kauting gitu ya, saya ditahan oleh sebuah perusahaan karena masuk liputan di area perusahaan, dan beliau yang mengkomunikasikan kepada wartawan-wartawan lain untuk ikut membantu. Gitu. Saya mengingat itu, dan itu salah satu korps di wartawan itu yang dibangun gitu ya di Kukar ini. Dan Kukar ini salah satu wilayah gitu ya yang masih kuat persatuan di kalangan wartawan gitu. Kalau di daerah-daerah lain udah berkelompok-kelompok gitu ya.
Kalau di Golkar masih, ya saya meyakini karena itu masih ada Bang Fairuz, masih ada yang senior-senior di sini, sehingga persatuan di kalangan wartawan itu masih sangat kuat. Kalau di mungkin sangat luas jejaringnya sebagai wartawan gitu. Barangkali kami atau teman-teman di Berita Alternatif dan Sintesa ada political team gitu ya, dengan BA Indonesia, butuh pendapat dari Abang atau masukan dari gimana sih satu poin yang sangat mendasar bagi wartawan itu kan jejaring gitu ya. Gimana membangun jejaring itu supaya bisa mendapatkan jejaring yang luas, kemudian bisa tetap terpelihara dan kokoh gitu. Barangkali itu, terima kasih. Oke, terima kasih Om Ubin. Ini idola saya juga ini. Kita pernah tur bareng ya, pernah tur bareng kemana-mana. Jadi pengalaman sama Om Ubin ini banyak nih di Koran Kaltim. Beliau ini kan sering kemana-mana bareng juga, pernah bareng kan. Tapi bukan rahasia lah ya. Ya. Jadi mungkin jadi mungkin perbedaannya ya dari dulu kan masih ada media cetak dan elektronik ya, hanya koran, radio dan televisi. Kesininya kan berubah nih. Kan media online ini masuk di awal-awal 2014 sudah mulai masuk sudah. 14, 15, 16 sudah mulai. Bahkan di 2000, kalau setahu saya itu di 2012 sudah masuk media online itu. Yang dari Jakarta itu sudah masuk kan, orang teman-teman dari Jakarta liputan tentang budaya kita sudah masuk. Nah, mungkin perbedaannya mungkin jauh ya, sangat jauh sih. Sekarang kan apapun dalam genggaman kita ini, kamu mau cari informasi, mungkin itu aja sih kekalahan televisi, mungkin bukan kalah sih, kekurangan televisi mungkin itu aja sih. Update-nya lambat mungkin kan. Kan kita kalau di televisi itu kan butuh editing lagi kan, butuh kirim file, ya kan, bikin narasi. Tapi kalau berita sekarang lebih kerennya itu berita siber sih ya. Berita siber itu di lapangan cuma foto, jet, bikin narasi, bikin bikin naskahnya ya, tulisan ya kan, dari lead kan sampai ke sampai ke berapa paragraf itu kan cepat kan, tek selesai. Apalagi berita-berita peristiwa kan, kayak kebakaran, banjir kan paling cepat itu. Nah, itu aja sih kekurangan kita, sangat jauh sekali bedanya. Cuma gini, tips aja sih buat teman-teman juga nih. Sama juga saya nih kadang-kadang kelupaanan juga itu, kadang-kadang saking asik mau ngirim berita tuh, apalagi di media online ini kan mau kirim berita tuh kadang-kadang nama narasumber, tempat tuh kadang-kadang tulisannya terbalik-balik. Jadi sebelum dikirim tuh harus diperhatikan lagi sih sebenarnya, itu aja sih. Tapi kalau jauh Bang Ubin, perbedaan apa ya? Sangat jauh sekali. Sampai sekarang ini media era digitalnya makin maju sih. Kita ini dalam genggamannya mau cari informasi apa aja kan sudah ada. Dosa jauh, kita mau cari informasi tentang UKM, bagaimana, sudah usah Gulaku aja kan. Emang Jangkut buka aja berita alternatif itu ada sudah. Kan cepat kan. Kalau televisi kan buka lagi ulangan tayang di YouTube, belum tentu diterbitkan di YouTube. Mungkin itu aja sih bedanya. Nah, kalau yang kedua tadi, Bang Ubin, membuat jaringan ya yang luas, jejaring. Nah, mungkin gini tipsnya, sebenarnya kita itu tidak usah minder sih ke lapangan, sebenarnya tidak usah minder ketemu orang. Ya tadi saya bilang, saya kalau ke tempat orang itu, kalau ini orang jadi nelayan, saya ikut jadi nelayan juga gitu loh. Bergaul sama orang nelayan, tidur aja, tidur di rakit juga kita gitu kan. Orang naik perahu, kita naik perahu juga gitu loh. Nah, disitulah kita mendapat emosional chemistry-nya. Nah, di situ kita saling bertukar informasi, terus tidak lupa juga kita bertukar kontak person gitu kan. Nah, disitulah. Itu aja sih sebenarnya. Tapi dengan cara yang etika kita yang dijaga gitu aja sih. Mungkin jejaring itu yang selama saya gunakan itu sih, ketemu orang. Ya saya nggak juga sok akrab, cuma kenal, ngobrol-ngobrol, terus kita pancing-pancing. Akhirnya kan ketemu informasi-informasi. Nah, akhirnya yang dari informasi si A ini kita diruntutkan ke B, C, D, F, G sampai dan selanjutnya. Nah, disitulah mungkin Bin yang saya membuka jaring-jaringan awalnya kan kayak saya kan dari masyarakat dulu kan, nggak mungkin saya langsung ke Kades atau di desa itu Kades atau apa, saya lebih ke masyarakat dulu. Nah, dari masyarakat itu mungkin ini RT ini bagusnya nanya sama RT. Nah, akhirnya kita minta kontak RT, terus RT-nya itu ada staf desa,
di pemerintahan mungkin kan. Nah, akhirnya kita berbagi kontak. Nah, nanti staf pemerintahan yang kenalkan kita ke sekdes, sekdesnya kenalkan kita ke kepala desa. Mungkin itu runtutannya. Itu aja sih, buka jaringan sampai sampai ke jaringan ke level atas, mungkin ke Pak Bupati, mungkin dari itu sih awalnya. Mungkin itu aja, sering sering ketemu, sering ngobrol aja, ajak ngobrol, hello hai aja sih. Apa kabar Pak? Mungkin itu aja sih sebenarnya yang menjadi kita silaturahmi kita tidak terputus, jaring kita ya diperkenalkan lagi mungkin dari Bupati. Kadang-kadang apalagi waktu zaman Pak Edi masih wakil bupati ya, sering kita ngikutin tuh. Dia tuh sering kenalkan ini loh wartawan dari MNC. Ini Pak boleh nih nanti kalau mau apa sesuatu, malah beliau yang ngodorkan. Kadang-kadang beliau itu kita mau wawancara nggak usah, jangan saya dulu, ke masyarakat dulu. Nanti apa masyarakat yang mau masyarakat biar kita nanggapin, itu aja sebenarnya. Nah dengan itulah jaringan itulah yang selama ini saya jaga betul, saya pelihara betul gitu loh. Jangan sampai artinya silaturahmi kita terputus, mungkin itu. Apa Om? Wartawan itu memang harus tidak apa, ada kan wartawan kan introvert gitu kan. Jadi kayak saya gitu. Jadi sejatinya wartawan itu nggak boleh introvert kan? Iya. Jadi harus mendengarkan keluh-keluh masyarakat. Kan? Jangan cuek lah. Iya. Ilham ya. Masih liputan. Masih liputan Ilham. Oke. Saya mungkin bertanya tentang Bang, profesi wartawan sendiri. Maksudnya tema kita profesional itu kan bicara masalah profesinya. Nah, Bang Fai ini kan sudah wartawan utama ya. Dalam artian tersertifikasi itu kalau di dalam pelatihan itu sudah level advance lah ya, ke atas di jenjang. Kalau S3 lah, kalau di tinggal nanti dapat gelar profesor aja lagi gitu ya kan, kalau ada sebuah tapi tidak ada ya di wartawan ya. Nah, bagaimana Bang Bang Virus ini melihat bahwa penting atau enggak sertifikasi menjadi wartawan muda, media utama dan segala macam, itu seberapa penting menurut Bang Fai? Oh ya, kalau sertifikasi itu kalau menurut saya penting sebenarnya. Pentingnya apa? Teman-teman ini kan tidak serta-merta misalnya di media terus ya kan. Ketika ingin berubah ingin mencari pengalaman baru kan pasti itu yang ditanyakan. Contohnya kan misalnya kayak kemarin saya di mudanya masih di televisi, media televisi, ketika saya pengen mencari pengalaman baru, saya ditanya nyambi lah biasanya, nyambi ke media online kan. Kamu ditanya, kamu sertifikasimu apa? Media. Oh, media kah? Sudah. Kamu jadi editor, sempat jadi editor lah di salah satu media online. Nah, itu memang penting sih sebenarnya. Kenapa penting itu itu memang wajib buat teman-teman wartawan, karena kalau sudah sertifikasi itu kita istilahnya itu dilindungi karena dengan profesi kita itu kita dilindungi oleh undang-undang, apalagi sampai ke utama itu loh. Itu sangat penting sebenarnya. Dan lagi jangan juga harus itu, tapi kita harus mencari pengalaman baru gitu loh. Ada sertifikasi itu penting juga sih sebenarnya. Kemarin kan karena saya pengen ini menjadi karena memang waktu itu dibutuhkan sertifikasi kami di televisi itu, jadi saya tuh ikut akademi juga di Indosiar, terus ikut pelatihan pedoman penyiaran di KPID, itu penting juga itu, karena itu bekal kita setelah ketika kita ingin membangun sebuah media. Mungkin itu sih Om Poji. Di sisi lain juga ketika liputan kan saya kadang-kadang liputannya tuh bukan di darat aja, di air juga ada gitu loh. Nah, kenapa saya ambil sertifikasi diving ya penting karena saya butuh belajar ngambil gambar di dalam air. Alhamdulillah sampai saat ini saya sering main ke laut juga sih, tapi jarang nih di beberapa tahun terakhir ini, hampir 1 tahun belum bahasa insang gitu. Ini karena sertifikasi itulah. Karena kemana-mana kan kita pengen butuh momen yang bagus kan, lihat gambar dalam air itu aja sih sebenarnya penting. Apa motivasi Bang Virus ini sebegitunya ya tentang dunia jurnalistik? Karena setiap hari itu ada hal-hal baru Om. Setiap hari-hari itu ada hal baru, percaya aja. Mau di televisi, mau di media cetak, media online itu sama. Ada hal-hal baru. Ya oke lah kita hari ini
membuat berita tentang ini, besok beda lagi tuh. Sejam tuh berikutnya ada lagi informasi berbeda. Karena ada hal-hal baru ya kan kita dapat. Nah, makanya hal itulah yang membuat motivasi saya, oh ini harus apa ya? Saya harus bisa seperti ini. Kalau nggak bisa ya setengahnya lah gitu kan. Yang penting ada yang saya tahu gitu. Ketika ada pelatihan, oh kamu ikut pelatihan ini mau nggak? Apa ini? Saya tanya dulu tujuannya apa? Oh gini, oh bagus ini. Saya mau dulu kan saya sempat gabung di teman-teman apa ya, wartawan peduli bencana juga, kita ada ininya juga sertifikasinya ikut itu. Cuma kemarin kan kebetulan ada tugas lain jadi saya nggak ikut. Cuma itu pentingnya Om. Jadi kita harus tahu gitu loh. Ada hal-hal baru, kemungkinan yang kita dapat di pelatihan itu kita bisa terapkan di kehidupan sehari-hari, mungkin sama teman-teman, sama seprofesi kita. Ada hal baru. Contoh aja kan kayak apa ya, olahraga aja kan, ada hal-hal baru kan kita dapat. Terus di giat pelatihan itu pasti ada hal-hal baru, yang itulah yang kita terapkan dan kita bagi ke teman-teman. Mungkin itu aja motivasi saya tuh. Saya tuh bukannya pengen dikenal, enggak, cuma pengen berbagi aja sih, pengen berbagi. Ketika saya dapat dapat pengalaman ini, saya pengen bagi ke teman-teman. Nah makanya pernah dulu ada almarhum Reja ya, Bin ya, orang Kaltim ya, almarhum Reja itu ya. Itu pernah ikut saya deping, itu saya ngajarin tuh cara apa ya. Karena kan teman-teman senior saya di deping itu sibuk semua nih, terjun langsung ke bawah. Jadi saya tuh tinggal sama Reja. Jadi kita tuh nggak mau bermain ikut mereka. Jadi di area-area dekat aja. Jadi di sekitaran 4 meter. Jadi saya ajarin Reja aja pakai tabung itu saya ajarin ngedot. Nah itulah yang saya akhirnya kan Reja ketularan kan. Pengen almarhum itu pengen nyelam lagi, pengen nyelam. Nah itulah. Ya itu kan ada ibaratnya ada apa ya, tahap-tahapan proses. Sama juga di jurnalis kan ada tahap-tahapan proses ya kan. Ketika kita belum jadi apa-apa di muda kan ada tahapan, kita harus cari ini, akhirnya naik ke muda. Nah tahapan muda ini apa yang harus kita lakukan? Nah ada pengalaman-pengalaman baru lagi kan di muda ini. Nah terus kita ketika naik media apalagi pengalaman sampai ke titik utama. Di utama tuh pun kita nggak puas sih rasanya, harus cari-cari lagi gitu loh. Nah itulah pengennya, oh ini ada ilmu baru, ada pengalaman baru, harus kita share ke teman-teman, bagi. Itu aja sih motivasi saya Om. Nggak ada yang lain sih, saya tuh nggak pengen dikenal orang apa, nggak mau saya. Yang penting kita itu dapat ilmu berbagi, itu aja. Mungkin itu aja. Kan muncul nih sekarang ini kan untuk di Kaltim lah, jadi lagi naik-naiknya nih bisnis tentang media ya. Jadi banyak wartawan itu hadir karena adanya program-program yang mudah bekerja sama dengan pemerintah dalam bentuk editorial dan lain sebagainya, dan itu kita anggap adalah hal yang positif ya. Tapi bagaimana Bang kalau seorang wartawan ataupun media tertentu hanya berorientasi pada editorial itu saja Bang, tanpa ada misalkan berpikiran untuk membangun visi bagaimana menyediakan informasi itu lebih holistik. Nah, bagaimana pandangan Bang Fred? Kalau dari segi itu kan sah-sah aja sih, tergantung perusahaan. Tapi kan kita mengingat penting, kita ini adalah pilar keempat dari demokrasi kan. Nah, kita ini adalah fungsi kontrol wajah. Kalau yang itu ya itu kembalikan lagi kalau menurut saya ke perusahaannya, perusahaan medianya kan. Tergantungnya mau apa. Tapi kan kembali lagi ke mereka. Kalau menurut saya yang menjalankan itu kan banyak sih sebenarnya ada. Cuma itu tadi ketika sudah melakukan kerjasama dengan pemerintah, ketika kita sentil sedikit kan, berikutnya kan nggak dapat anggaran nih. Nah, akhirnya kan mereka kan daripada kita dapat anggaran, ayolah kita itu aja kan. Nah, tapi kembali lagi ke perusahaannya mah, dari tim-tim redaksinya. Kalau saya, menurut saya sih itu sah-sah saja, tapi kan kalau dilihat dari saat ini itu harusnya itu media itu menjadi fungsi kontrol sih sebenarnya. Terkadang ini ya jauh-jauh juga sih, agak-agak saya lihat beberapa media agak-agak melenceng juga sih, fungsi kontrolnya tuh agak kurang gitu. Tapi ya mudah-mudahan ke depan fungsi kontrol itu dijalankan lagi itu, karena kita ini adalah pilar keempat dari demokrasi. Mungkin itu aja Om, sah-sah aja sih kalau menurut pandangan saya. Tapi ya kembali lagi ke perusahaannya, mestinya fungsi kontrolnya harus dijalankan gitu aja.
Baik, Bang. Oh siap, senior, siap senior. Media baru. Jangan dianggap kita membungkam Anda dong. Boleh izin ya Bang ya? Ah. Bang Virus ya. Moderator, boleh Kak masuk? Dipersilahkan, Bang. Gua seolah-olah dikekang dulu. Ini bagus juga. Enggak. Oke, terima kasih Bang Moderator, Bang Gisel dan juga narasumber Bang Virus, juga rekan-rekan tim, juga Sintesa juga, pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini Bang, tadi saya sampaikan bahwa memang bahwa pada saat identitas kita sebagai wartawan di lapangan ada perilaku attitude ya, etika kepada setiap narasumber. Jadi Bang, misalkan nih Bang, ada wartawan menanyakan hal isu-isu mengenai si narasumber tersebut gitu. Tapi di satu sisi lain narasumber itu tersinggung gitu kan. Yang tadi kan abang bilang jangan sampai kita pertanyaan-pertanyaan itu menyinggung si narasumber itu kan. Nah, tapi kan artinya ini kan setiap orang maupun narasumber itu dia memiliki hak dan jawabnya gitu kan. Nah, misalkan apabila pada saat di lapangan narasumber itu dia merasa tersinggung gitu kan kepada si wartawan pada saat mengajukan beberapa pertanyaan mengenai isu tersebut, dia tidak terima gitu. Mungkin abang pernah mendapatkan pengalaman ini, bisa di-share apa misalnya abang menemui seperti itu kan? Apa tindakan abang pada saat menemui permasalahan ketika narasumber itu dia tidak terima dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan gitu ya. Nah, terus selanjutnya abang kan sudah puluhan tahun lah memang saya apresiasi Bang Virus ini. Baru 2 tahun saya. Pengalamannya luar biasa di bidang jurnalis gitu ya. Bahkan waktu saya tahun 2018 menjadi wartawan di Samarinda, saya masuk itu juga awal pertama kali saya kenal Bang Virus, banyak disebut-sebut namanya di Samarinda kan. Makanya sudah Berarti banyak utang itu. Nah, abang udah lama. Apa sih Bang selain tadi motivasi abang jadi wartawan terusnya nanti kedepannya ada gak? Pernah gak abang ditawarin sudah nggak usah jadi jurnalis kan sudah lama gitu, bangun bisnis entah itu di bidang entrepreneur, entah itu di bidang politisi, macam-macam atau orang gitu. Pernah gak Bang merasa ada titik jenuh sudah puluhan tahun? Apakah memang ini sebagai hobi gitu kan? Atau Abang memang tidak berpikir lagi berkali-kali, oh udahlah daftar riwayat hidup saya sampai keluar tahun jurnalis kan? Ya. Masuk luar lah gitu. Salah juga. Nah ya seperti itu Bang. Misalnya itu kan tindakan si Bang pada saat di lapangan itu dapat pengalaman pada saat narasumber itu tersinggung, terus apa langkah abang menghadapi narasumber tersinggung? Karena kita kan udah baik-baik kan hanya Ya benar. sesuai fakta dan data. Oke Bang. Oke, makasih Pin. Kalau berkaca dari pengalaman saya itu pernah dulu masalah bandara Sepinggan itu kan Bang Bapak, itu sudah sekarang menjadi bandara Sultan Sulaiman kan. Nah itu kan waktu itu zaman Pak Wang Faruk tuh ada syukuran di Kedaton. Jadi saya nanya, itu ada beberapa ormas yang belum setuju. Jadi saya nanya, Pak Gubernur izin, gitu kan? Saya izin nih, bagus-bagus nih.
izin. Waktu itu beliau sudah masuk mobil kan, tapi saya rekod. Begitu saya nanya, saya rekod. Waktu itu dandimnya Pak Dendi ngasih. Pak Gubernur izin, bagaimana Pak, nama bandara itu kan ada yang nggak setuju. Nah beliau marah sama saya. Ngapa kamu nanya-nanya itu? Kan sudah disyukuri ini, sudah kita syukuran tadi. Nah, Pak, ini saya tugas kantor Pak. Saya ditelepon kantor bahwa ada oknum dari Ormas yang tidak setuju dengan bandara itu diganti nama, ditambahin nama. Kan sudah, itu sudah saya ganti, kan sudah setuju semua. Pak, mohon maaf Pak, ini kantor. Jadi saya apa, ngelemah aja sih sebenarnya, ngelemah, tapi membawa ke arah supaya beliau tuh ngomong gitu kan. Beliau ngomong, artinya ngomongnya apa ya? Ya kalau yang tidak setuju tuh biarin aja, tetap kita. Nah maksud saya gitu kan, maksud saya. Tapi beliau ngeras, marah-marah gitu kan. Terus, akhirnya begitu beliau, sudah, saya tidak mau lagi nanya itu. Nah, saya tidak mau jawab itu katanya. Ya, sudah, Bapak tidak jawab, tidak apa-apa Pak. Saya bilang, berarti saya izin Pak, ini saya rekod sudah. Nah, akhirnya ditutup kaca kan, Pak Dandim itu datang, sudah aman, yang sana aman sudah. Berarti kan sudah kan. Nah, ada juga beberapa narasumber. Ya. Ya. Jadi ada juga Pin. Jadi pernah tuh ada narasumber yang memang waktu itu kan capek betul mungkin kita kan dalam perjalanan. Jadi kita nanya itu mungkin langsung menjurus kan. Sempat tersinggung dia, marah-marah. Akhirnya saya jelaskan kedatangan saya gini. Oh, baru dia paham. Nah, akhirnya disitulah ternyata selama ini jangan kita langsung ke to the point, jangan to the point, tapi kita membawa itu apa ya, istilahnya bincang-bincang bincang-bincang basa-basi dulu lah gitu kan. Nah, akhirnya baru masuk point. Alhamdulillah, insya Allah itu nggak akan pernah tersinggung narasumber, tapi dengan cara etika, attitude kita yang baik menyampaikan. Kadang-kadang kan teman-teman nih, mohon maaf nih, Pak, coba Pak jelaskan ini gini, kan nggak mungkin kan, ya kan, pasti tersinggung. Kok kamu nanya seperti itu kan, pasti perasaan narasumber kayak gitu kan. Tapi kalau tanya, Pak izin Pak, bisa dijelaskan sih apa sih Pak latar belakang dan tujuan dari kegiatan hari ini yang digelar oleh bla 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 gini-gini kan, pasti enak tuh. Pak, izin lagi nih Pak, ada satu pertanyaan, kenapa Pak sampah-sampah di sini tidak dibersihkan, padahal kan ini sudah Bapak sudah mengungkapkan ini peraturan. Nah, kan pasti enak tuh kan. Nah, mungkin itu aja sih Pin, dengan cara penyampaian kita. Kadang-kadang kan mohon maaf nih, person-person nih kadang-kadang kan apa, jarang digali-gali itu, dan bagaimana bahasa tubuh. Kan narasumber juga paham kita, kalau narasumber itu sudah bisa apa, gaya gestur tubuhnya sudah tahu kita. Berarti ini bosan dia nih nanya, ditanya terus. Bosan dia ini, gitu pasti tahu kita. Nah, makanya kami di MNC dulu itu ada in-house training, nama in-house training. Kita itu produser kita sekaligus kabiro kita itu ngelatih teman-teman itu liputan keluar, disebar kita ini, disebar. Jadi dalam satu hari itu kita harus dapat liputan yang bagus gitu loh. Nah di situ nanti ada teman-teman yang ngontrol itu, kabiro itu datang ngontrol. Oh teman-teman ini kurang nih, gaya pertanyaannya masih kurang. Oh ini akan membuat narasumber tersinggung ini. Nah akhirnya kita bahas lagi, setelah pulang dari itu kita bahas. Ya ada itu kabiro saya itu sering kontrol, dikasih tahu kita, ini mohon maaf kekurangan kamu saat begini tadi harusnya begini. Jadi narasumber itu tidak akan bosan dan tidak akan tersinggung. Mungkin itu ya Japin. Nah terus ya kedua tadi pengen apa ya, karir ya. Kayaknya masih enak di dunia ini Pin, enak masih dunia ini. Maksudnya enak tuh apa, enaknya kita tuh bisa apa ya, bisa silaturahmi sama teman-teman gitu loh. Kadang-kadang teman-teman dari di bawah ini kan kalau sudah tinggi kita kan minder gitu, tapi kita enggak enak sih. Karena saya enggak pernah ada mau apa gitu, enggak, tetap nyaman di dunia ini gitu loh. Pernah ditawarin berdua parpol nawarin saya kemarin, tapi saya bilang saya lebih nyaman dengan dunia ini gitu loh. Profesi ini, kenapa profesi ini apa ya, sangat saya sayangi gitu loh. Saya sangat sayangi gitu loh. Ya sebenarnya gini, tidak ada maunya, ada sih mau usaha, cuma usaha itu bukan dari orang, datang dari orang gitu loh. Orang yang ngasih bukan, tapi dari usaha saya sendiri pengen berusaha gitu. Ada sih mau buka usaha yang lain, tapi dari hasil keringat saya itu aja sih sebenarnya. Nah jadi kenapa saya sejauh ini tadi, karena
di kantor itu kami dulu disuruh bikin picture Om. Bikin picture tuh 1 hari itu 1 minggu tuh harus ada picture 1 minimal atau 2 itu picture. Nah dan itu kawan-kawan ketika menulis picture itu pasti akan mendapat sesuatu ilmu yang baru, pengalaman yang baru, wawasan baru. Percaya aja. Apalagi dengan penggalian pendalaman itu kan keren tuh. Keren itu. Kalau di TV itu kan saya lebih banyak bermain gambar, lebih banyak beauty shoot, tapi narasi saya bikin dipertegas tapi lebih mendalam gitu. Apalagi kan kalau tulisan online kan paling enak tuh. Jadi tertarik ke politik Bang ya? belum. Kalau politik masih abu-abu, politik masih abu-abu. Politik masih abu-abu. Cuma ya kalau ada abu-abu sih, kalau ada yang lebih enak, kenapa tidak yang enak ini kita manfaatkan dulu. Bisa aja. Satu lagi Pak. Nah, Bapak pernah pengalaman di MNC Bang ya, pernah terkait dalam arti di bidang pengambilan gambar lah Pak. Sudah membuat narasi ataupun berita ya. Pertanyaan dia Bang, ketika kita mengambil gambar, kita buat berita ya Bang ya. Misalnya ada masalah nih, contoh papan reklamo ya, tidak ada balai-balai itu, misalkan para caleg ini belum waktunya udah pasang, tapi kita beritakan tuh, tapi kita kan tidak wawancara, tapi kita beritakan berbentuk video kan, akhirnya narasi itu kita buat sendiri kan, dengan unsur opini maupun di dasar kita. Itu kalau misalkan orang itu tidak suka, dia otomatis melaporkan kan. Kira-kira kita pernah nggak sih membuat berita konten video itu otomatisnya kita mengangkat ini masalah, ibarat kita kan ini masalahnya belum masa pendaftaran kok tiba-tiba udah pasang reklame spanduk-spanduknya ini. Nah akhirnya kan kita angkat dengan bentuk video kan, video tulisan. Nah apakah sebagai Indonesia pernah nggak kira-kira itu ketika orang itu merasa tidak suka, dia melaporkan kita, media kita gitu. Nah, kira-kira itu kena gimana itu? Enggak lah itu kan punya hak jawab aja sih sebenarnya, kan sudah jelas peraturan itu nggak boleh pasang, kan kenapa dia pasang kan? Nah, yang penting gini Pin, kalau saya, kalau di media saya dulu itu wajib ada narasumber. Pernah saya bikin video seperti itu, pernah. Saya dibilang opini kamu. Saya di redaksi saya, ini opini kamu aja. Mestinya kamu punya narasumber. Malah saya yang dimarahin, Pin. Saya dimarahin. Ini opini kamu harus ada narasumber. Oke lah kamu faktanya ada. Barang bukti ini ada, tapi kamu harus punya narasumber yang menjelaskan lagi detail-detailnya. Pernah. Cuma kalau pernah bikin video itu ada dulu di redaksi kita pernah bikin video itu pernah dilaporkan juga, cuma kita ada hak jawab gitu kan. Itu aja sih, tidak pernah sampai ke tidak pernah sampai ke istilahnya ke hukum lah, cuma di internal aja mediasi secara kekeluargaan itu aja. Makanya tadi Pin pentingnya tuh wartawan harus ada sertifikasi, itu yang lebih utama itu dan akan memudahkan. Sebenarnya itu aja sih. Baik, terima kasih Bang. Sebenarnya pertanyaan tadi Bang itu mengarah kepada wartawan Bangnya. Untuk wartawan sendiri ya. Gimana Bang kalau untuk wartawan sendiri? Ini kan wartawan kan sudah punya hak memang kan untuk menyampaikan informasi itu kan, baik dalam bentuk pantauan kan, bisa juga. Kalau informasi pantauan kan kita punya opini yang pendek kan bisa. Iya, benar. Tapi kembali lagi ke redaksi kita. Redaksi kita kan ada tim editor, ada pimpinan redaksi kan. Pimpinan redaksi yang menilai boleh atau enggaknya naik, itu aja sih. Terbit apa tidaknya redaksi. Ya, yang saya lakukan begitu dulu di kaltimtara.id. Saya jadi pimpret di kaltimtara.id sampai 1 tahun, ya itu saya lakukan. Dulu memang rancu bilang teman-teman ini. Akhirnya saya perbaiki. Setiap berita terbit itu harus lewat saya, jangan lewat editor. Saya harus baca dulu. Sudah di editor saya baca, saya lihat, layak ini terbit gitu. Kalau enggak ya harus diperbarui, harus bagaimana cara penulisannya secara harus lagi gitu. Jangan kasar lah istilahnya. Itu aja, kembali lagi ke tim redaksi, dari redaktur ke pimpret yang menentukan biasanya.
Nah, kalau ada apa-apa ya bukan kamu yang dipanggil Pimpret. Pimpret yang bertanggung jawab. Makanya hati-hati, kalau jadi Pimpret itu hati-hati. 70% itu ke hukum, 30% hanya redaksi aja diawasi. Makanya pernah kejadian kemarin kan, mohon maaf nih teman-teman di Samarinda kan ada kejadian nih itu. Ketika namanya dicatok, dipinjam, ketika media itu ada masalah, ya ketangat Pimpret. Saya enggak tahu. Akhirnya kan perusahaan yang kembalikan uangnya. Ya itu yang hati-hati, makanya teman-teman ya, makanya saya bilang itu kalau jadi Pimpret harus detail dari tim redaksi dulu kembali ke Pimpret itu. Nah, kalau kamu teman-teman di yang sebagai profesi di lapangan kan anteng-anteng aja ini, liput-liput ini ya kan. Itu juga, tapi hati-hati juga teman-teman di lapangan. Jangan juga saking semangatnya ya kan, liputan. Hati-hati, keselamatan bahaya juga. Kita tidak tahu zaman-zaman sekarang ini kan zaman-zaman panas sudah nih, mau apalagi mau pilkada, hati-hati. Kadang-kadang tuh saya pernah tuh dulu mau dipepet-pepet orang itu. Hati-hati. Tuh tambang yang dirasakan Mubin pernah. Gimana Bin? Kamera diambil ya kan, memori. Saya dulu pernah masuk ke tambang liputan itu dicegat orang yang menyembunyikan ormas saya. Itu pernah semua yang kita lakukan. Tapi kan kita pengen memberitakan kan, tapi kita ngomong, kita ini berita kita berimbang, bukan hanya ini kita liput, tapi kita berimbang. Setelah ini kita nanya ini. Nah, itu aja. Keberimbangan berita itu wajib yang kita lakukan gitu kan. Itu aja sih. Oke, baik Bang. Dari saya untuk ini sedikit Bang, terkait dengan perjalanan sedikit masalah berita alternatif ini baru-baru itu kan, yang masalah pencalonan presiden baru-baru. Nah, berita alternatif sendiri kan baru-baru kan dicap merah Bang sama beberapa oknum terkait dengan isu ASN. Nah, kemarin saya sama Ilham yang kena. Kami langsung seakan-akan kami yang salah gitu. Nah, pas kami temui narasumbernya, dia langsung sampaikan, wah ternyata berita alternatif ini sangat ganas ya. Kok kayak begitu ya berita alternatif ini ya. Nah, kami kan tanya-tanya juga tuh kan. Nah, terus kami sempat tanya juga itu, saya sama Ilham, ada nggak hak jawab kita kalau misalnya kita nggak sampaikan di media kami misalnya kan, bisa aja di media lain klarifikasi terkait dengan kehadiran kita di sana kan. Nah, cuman dia jawab nggak perlu. Nah, beliau sendiri jawab gitu kan, nggak perlu karena kan memang tujuan saya hadir di situ bukan sebagai sebagai ASN, maksudnya bukan karena kampanye kan, bukan karena kampanye Pak Ganjar, tapi kami datang di situ karena memang kami diundang sama pihak Kesultanan. Nah, itu kira-kira gimana Bang? Kami wartawan nih kan di media berita alternatif sendiri kan wartawannya banyak nih Bang. Nah, misalnya yang satunya yang punya berita itu misalnya si Jun, tapi kami yang lain ini juga kena dampaknya. Nah, itu gimana Bang kita mau bangunkan itu lagi Bang? Kan hak orang kan masing-masing yang menilai media itu hak orang. Tapi fungsi kontrol itu yang penting sebenarnya. Hak orang aja sih menilai. Saya ini pernah dicap nggak jelek juga. Di sini ini jelek juga, sampai saya lewat tuh ketemu Bah nggak ditegur. Itu pernah. Pernah. Saya hanya menyebutkan di berita itu semut di seberang lautan yang kecil itu kelihatan, gajah yang di depan mata itu nggak kelihatan. Itu aja bahasa saya. Pernah nggak ditegur? Pernah nggak ditegur? Paham ke maksud saya itu kan? Contoh kan infrastruktur jalan kan, padahal kan hari-hari dilewatin itu. Peribahasanya tuh semut di seberang lautan kelihatan, tapi gajah di depan mata nggak kelihatan. Itu aja bahasa saya. Kan halus kan, nggak nyinggung siapa-siapa, tersinggung. Tapi kan hak orang lah ya kan. Tapi kita kan sebagai fungsi kontrol, kita kan mengkritik yang secara konstruktif kan. Nah, nggak masalah, lanjut aja. Kan kita ini kan dilindungi undang-undang. Makanya saya bilang teman-teman, wajib sertifikasi, itulah fungsinya sertifikasi. Nah, kita kan dilindungi undang-undang nih. Itu. Meski ada teman saya tetap di Muda, yang penting aku dilindungi undang-undang pers, yang penting aku bisa berkarya katanya. Bisa berkarya, bisa menulis, bisa membantu masyarakat. Itu aja dia. Ya, itu aja sih Ham. Sebenarnya gas aja. Itu hak orang menilai media kita itu jelek itu hak orang. Tapi dari sisi lain kan banyak yang senang kan? Banyak yang senang kan? Ya sudah. Ngapain yang gitu-gitu kamu minder? Oke lah, temanmu yang nulis berita gini kamu kena, biarin aja, cuek.
Yang penting kita fungsi kontrol kita jalan sebagai media. Itu aja. Baik Bang. Selanjutnya mungkin dari teman-teman yang lain juga Bang. Jun. Nah Jun ini kan bentar lagi mau UKW juga nih Jun. Mungkin mungkin ada pertanyaan Jun buat Bang Fairuz kan dia sudah pengalaman juga ke situ Jun. Mungkin dari Jun kayaknya nih. Ini istimewa ini buat kamu Jun. Ini istimewa Jun. John Stell. Ini istimewa ini buat kawanku nih. Mungkin gini saudara. Ya izin moderator. Mungkin sedikit menanggapi terkait curhat Anda tadi untuk persoalan narasumber kan. Ya memang itu bukan dari teman-teman sendiri aja, dari saya juga sering mendapatkan yang pressure seperti itu kan. Yang baru-baru ini juga dari Bawaslu kemarin ada juga. Ya, paham sudah saya itu, tahu lah. Tapi yang memang kita kan berupaya untuk tetap menyampaikan informasi itu berimbang kan ke masyarakat ini kan. Nggak hanya kita tuh berita-berita menjilat aja gitu nah. Benar. Ya berarti kan nggak mungkin semua orang tuh di setiap kebijakan itu harus ditanggapi positif terus. Pasti ada sisi negatifnya juga kan. Iya. Nah, ya kita lebih menekankan ke narasumbernya dong. Bisa nggak mereka profesional? Nah itu. Kalau seandainya mereka bersih, kenapa risih kan gitu? Iya. Ini bagus ini. Kita tahu kan. Nanti cek buku kita Bang, siapa tahu diambil sama beliau. Ya pasti kan dari saya sendiri tuh mungkin dari break alternatif. Nah intinya itu yang jelas itu kan semua punya hak jawab. Yang penting berita itu berimbang. Nah intinya berimbang. Kan orang menilai media itu kan hak orang. Hak orang. Oh media ini susah nih ini aja ini. Kan hak orang. Tapi kita sebagai pemilik perusahaan media, teman-teman di redaksi kan, teman-teman di bawah di lapangan itu wajar kita kan ingin memberikan informasi yang sedetail-detailnya ke masyarakat kan biar masyarakat tahu. Kita kan membuka wawasan juga buat masyarakat. Makanya kenapa misalnya nih kita orang jual misalnya nih mohon maaf jual obat A misalnya ya. Orang tuh tahu obat A ini kan. Misalnya media A bikin berita obat ini wah ringkas kan, tapi di kita di media kita tuh detail. Kan orang pilih yang mana nih, baca yang detail atau yang ini? Ya kan? Kan kita sajiannya beda-beda. Tapi ya itu tadi saya bilang harus berimbang. Meskipun banyak media di sana liputan, tapi kan produknya berbeda-beda. Cara angle menulisnya kan. Nah, tapi dengan cara berimbang. Tentu fakta, data, narasumber yang berkompeten itu aja sih. Intinya itu. Yang lebih utama itu kan jaga attitude, etika ketika kita di lapangan itu aja sih. Makanya mohon maaf kawan-kawan, saya dari dulu jarang pakai baju kaos kalau liputan, saya pakai hem. Itu bagus sih sebenarnya. Itu yang dinilai orang dulu. Karena apa? Memang kita itu ditatar dari yang rapi. Jadi orang tuh, oke lah kita urak-urakan ikat rambut, tapi harus rapi. Itu aja sih. Kalau menurut berita harus berimbang. Itu aja. Ini itu aja, betul aja John itu. Sama aja. Semuanya, jangankan kalian, saya juga merasa kok. Dianggap saya ini, menjatuhkan mereka. Padahal enggak. Kalau cuma mereka itu nggak bisa baca sedalam-dalamnya beritanya, mereka cuma baca lead dah selesai. Padahal kalau di dalam-dalamnya digali kan itu sudah bagus karena mengangkat mereka juga. Nah itu aja sih. Kurang apa lagi berita alternatif ini yo? Keseimbangan. Nah, tapi sejauh ini nih kalau media baru ya saya kenal Mubin, dia ngomong saya bang di berita alternatif itu. Saya baca-baca dulu pernah Bin liputan kasus Bin. Mohon maaf bang di kami tidak ada. Ternyata saya sekak dia begitu tanggapan. Loh, kok liputan kasus juga kan? Dia bilang kan. Nah, akhirnya bang kita butuh ya sudah. Kalau butuh ya itu saya bilang. Nah makanya sejauh ini saya baca-baca, saya lihat alternatif ya bagus sih. Fungsi kontrolnya jalan. Kami sepakat waktu itu sama Awi ngobrol-ngobrol sama Awi. Bagus juga alternatif tuh ada fungsi kontrolnya menjalankan fungsi kontrol, apalagi kasus-kasus kemarin kan, kasus kepala wilayah ya kan, kecamatan ya kan. Bagus juga, enggak apa-apa. Yang penting fungsi kontrolnya jalan, terus beritanya berimbang. Itu aja. Nah, tapi enggak tahu Bang, kalau beliau ketemu sama CEO sama ini redaktur pelaksana, kalau sama kami wartawan disapa aja. Tapi enggak tahu ya kalau ke media. Itu kan urusan masing-masing, urusan media masing-masing. Yang karena jelas,
Yang jelas kursi kontrol, berita berimbang itu wajib sih sebenarnya, harus dijalankan. Saya juga sebenarnya saya iri sama BA benar. Saya ini kan ngelola media juga kan, ngelola media orang kan. Cuma ya susah juga kan namanya apa kita mau nekan anaknya apa teman-teman di lapangan begini kan susah nih. Susah mau tekan gini ya bahasanya tipis-tipis. Kalau saya tuh kan maksud saya tuh gas gitu loh. Nanti tipis-tipis, mungkin itu aja. Sampai saya iri sama BA sebenarnya. Ya. Oke. Hah? Oke, itu aja mungkin Hamdi. Selanjutnya mungkin teman-teman apa lebih banyak membuat feature lah. Feature itu penting dan itu akan menemukan wawasan teman-teman. Ketika teman-teman menulis berita berat, berita politik, itu akan ketemu loh bahasa-bahasanya yang halus untuk menyinggung orang tuh. Yakin saya. Karena saya belajar dari feature dulu. Nah, berita olahraga tuh wajib teman-teman juga harus belajar berita olahraga. Jangan hanya liputan tentang ini tapi harus tahu semua. Nah, di situ tuh ilmunya akan banyak tuh. Pengalaman yang ilmu-ilmu yang baru didapat. Mungkin itu aja. Oke. Baik Bang, saya sekali lagi Bang. Oh iya. Sebenarnya di berita alternatif ini kan sudah diterapkan sama redaktur pelaksana terkait dengan bagaimana si wartawan itu bisa menulis dengan cepat gitu. Nah, misalnya satu kali ketemu narasumber bisa ketemu 2 sampai 3 berita gitu. Mungkin Abang bisa ceritakan sedikit Bang terkait dengan itu Bang. Sebenarnya media cyber nih update to update ya. Update to update bikin beritanya. Saya tuh belajar juga di teman-teman detik.com. Karena mereka update to update. Pernah itu kejadian pesawat jatuh di Bali, mereka padahal kan di bandara kan berbeda nih. Tapi mereka dapat informasi. Langsung meski 3 paragraf tapi jelas terbit. Nanti update-nya lain lagi. Ada update to update. Mestinya seperti itu sih berita online. Itu aja Ham. Berita online ini update to update, tidak perlu yang harus detail, tapi update to update. Itu aja. Oke, baik Bang. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Sip. Mumpung beliau masih segar. CEO Sentesa nih. Sama political thing kan. Iya. Yang pertama, Tapi yang jelas Oke, keluarga. Yang jelas aku kenal Halimatu ini kan di depan DPR dulu kan, di depan kantor bupati ya kan. Itu kenalnya itu. Iya. Tapi kan kalau nggak gitu nggak akrab kan, kita nggak teman gitu kan. Oke, Pak ceritanya Enggak. Ada mungkin ini Bang. Siap. Beberapa hal yang perlu di-sharing lah soal pengalaman kita. Pertama itu kan kita bilang tadi yang kita memaksa narasumber. Kalau apa namanya lagi wawancara. Tapi menurut kita bagaimana kita tetap menjaga kualitas berita supaya tetap bagus berita yang disampaikan di publik. Sementara kan ada hal yang kita gali itu kan kadang narasumber nggak mau. Itu yang pertama. Yang kedua soal kan kami sebagai apalagi saya sih di Sintiasa ini kan baru gitu. Dan banyak belajar juga dari BA gitu. Kira-kira untuk menyiapkan sertifikasi wartawan segala macam, prasertifikasi itu kira-kira apa yang perlu disiapkan? Misalkan apakah dari segi pendanaan mungkin itu ya kan, tapi dari segi edukasinya terus kajian-kajiannya itu perlu kita siapkan atau langsung ikutkan aja gitu. Itu mungkin Pak. Kalau terkait narasumber ya tadi saya bilang tipsnya itu pendekatan dulu sih sebenarnya. Digali pendekatan aja basa-basi. Pasti akan muncul itu, yakin saya, insya Allah yakin. Percaya aja kalau kita gerasa gerusu dia pasti tersinggung. Karena pernah pengalaman saya gitu. Ketika on kamera Pak, dia enggak nanti dulu saya enggak mau ngomong. Nanti dulu. Kamu jelaskan dulu apa. Nah, kan pasti gitu dia ngomong kan. Nah, basa-basi dulu lah. Gini. Pasti muncul. Ya, baru ditembak langsung pak, pasti ngomong dia, percaya aja. Nah, terus kalau terkait sertifikasi, kemungkinan bukan peranya bisa ada pra di tempat. Biasanya kita tuh pasti pra latihan di internal. Nah, yang harus disiapkan tuh
administrasinya biasanya, bukan administrasi duit, bukan. Kelengkapan misalnya badan hukum dari media, terus siapa pimpretnya, siapa redaktur itu wajib. Nah, terus tanda tangan itu pasti pimpret untuk menyetujui bahwa jurnalisnya, wartawan di lapangannya ikut sertifikasi muda dan diketahui oleh direktur perusahaan. Itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau perannya tetap ya perannya hari-hari ini, padahal yang di UKW-kan, diuji itu ya hari-hari ini seperti kegiatan kita. Kegiatan kita ini menulis berita, mencari berita, menyunting berita, membuka jejaring. Terus yang utama itu hafal undang-undang pers itu. Sama kode etik jurnalis, itu yang paling utama. Setelah itu ya sudah bikin berita, pengusulan berita, habis menulis berita, apa yang mau kita tulis. Habis itu setelah menulis berita kita membuka jejaring, minimal tuh 10 kontak yang kita ketahui, terus menyunting berita, udah. Itu aja sebenarnya. Tidak ada akan jauh-jauh. Itu yang hari-hari kayak yang dilakukan oleh wartawan-wartawan di lapangan. Itu aja mungkin Om Steve. Ya tadi kalau tipsnya untuk ke narasumber biar dia nggak kaget, marah gitu kan. Kita pancing aja dulu, kita dibawa ya pujung-pujung. Nah, betul tuh. Gini tuh. Om Hamdi. Oke, baik Bang. Ada lagi Bang? Saya cukup ya. Cukup Bang ya. Cukup Bang ya. Baik. Mungkin ini ada Kemudian Bang ya closing statement. dari Bang Fauzi ya. Ya. Dari Bang Paul. Oh, dari. Oke, baik Bang. Mungkin sebelum kita menutup diskusi kita pada pagi hari ini, kami berikan juga sedikit waktu Bang untuk menyampaikan sedikit. Oke, terima kasih teman-teman, sudah sepanjang ini kita berbagi pengalaman ya, bercerita. Jadi pesan saya, harapan saya ini teman-teman itu harus mematuhi kode etik jurnalis ya, harus hafal undang-undang, tentunya 5W1H. Ketika mencari berita itu harus fakta, data, narasumber yang berkompeten. Itu aja sih tips-tipsnya, harus menulis berita berimbang, ya kan? Jangan membuat narasumber tersinggung, tapi bagaimana membuat narasumber nyaman ketika kita menggali informasi. Itu aja sih sebenarnya. Terus yang terutama tuh teman-teman harus banyak membuat picture. Picture itu nggak akan mati, nggak akan basi. Dan itu mahal. Kalau ada yang nulis picture itu kan mahal. Benar, saya nggak bohong, itu mahal. Nah itu aja sih sebenarnya. Yang penting itu kita, kalau jurnalis tuh jujur dalam menulis ya. Jurnalis kan jujur dalam menulis, kan teman-teman ngomong gitu. Ya mungkin itu aja sih Ham, harus jujur aja kan, sesuai hati kita menulis itu. Mungkin itu aja. Baik Bang, terima kasih Bang atas waktunya dan penyampaiannya pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat lah dan bisa kami wartawan-wartawan di Berita Alternatif ini bisa terapkan. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.